Pendidikan budi pekerti mutlak perlu ditanamkan sejak dini. Budi pekerti inilah yang kelak akan membentuk kepribadian kita dalam menghadapi setiap liku kehidupan. Pendidikan anak usia dini. Ya, lewat jalur ini semestinya diperoleh muatan pendidikan terdasar. Karena di usia ini, sang anak akan banyak meniru dan menanamkan dalam dirinya norma-norma yang dianggapnya baik dan sesuai. Untuk itu, diperlukan sebuah media pembelajaran yang tepat yang bisa dengan mudah dicerna otaknya. Apa ya kira-kira yang sesuai? Anak-anak meniru, senang, bermain, personifikasi. Iya, boneka. Di Kueni Bantul, kami menyempatkan menyambangi seorang pengusaha mainan peraga edukatif, mainan bocah. Namanya Hardy Vison. Dalam sehari pengunjung toko online-nya bisa mencapai 300 orang. Sebuah angka yang fantastis, bukan? Dan pelanggannya kini sudah meliputi seluruh wilayah Nusantara. Mainan ini saya pernah kirim ke berbagai daerah di Indonesia, hampir seluruh Indonesia sudah pernah saya kirim. Yang tersering itu adalah ke Sumatera Barat, kemudian Sumatera Utara, dan di Jawa ini yang paling banyak itu juga ke Jakarta, Surabaya, kemudian terakhir kemarin Tulung Agung, dan yang terbaru ini ke Kalimantan, yaitu di Banjarmasin. Ketika disinggung mengenai jumlah penjualan boneka tangan dan boneka jarinya, dia mengatakan hampir setiap pemesanan, item boneka tangan dan boneka jari termasuk di dalamnya. Artinya, pemanfaatan media boneka sudah cukup signifikan. Saya pikir bahwa saat ini anak Indonesia itu memang harus didekatkan dengan mainan-mainan yang sesuai dengan budaya kita. Ya, saya melihat bahwa mainan-mainan yang ada saat ini itu sudah jauh menjauhkan anak-anak kita dari budaya Indonesia asli. Ya, bagaimana kita melihat ada mainan-mainan berupa elektronik semacam PlayStation, kemudian ada yang lain-lainnya itu sangat tidak Indonesia menurut saya. Karena bagi saya, berprinsip bahwa anak harus didekatkan dengan budaya setempat. Nah, saya lihat mainan-mainan semacam ini sangat natural dan sangat dekat dengan budaya kita. Ya, untuk itu saya sangat tertarik untuk meneruskan bisnis ini. Di samping untuk memang mendapatkan keuntungan secara materi di situ, tapi yang lebih utama lagi, saya mendapatkan keuntungan berupa kontribusi yang positif bagi pertumbuhan, perkembangan pendidikan anak-anak kita, terutama bagaimana mereka bisa memahami budaya kita, budaya Indonesia secara umum dan budaya daerah mereka secara khusus melalui permainan semacam ini. Ternyata sapi dan monyet teman Mas Fatih dua-duanya. Iya. Halo Mas Fatih. Sekarang aku mau cerita. Aku punya adik bayi. Namanya Pedet. Aku juga punya adik bayi. Namanya Koko. Pendidik dan terutama orang tua di rumah. Saya secara pribadi karena saya juga merupakan seorang ayah kepada anak-anak saya, maka saya menghimbau ada baiknya kita mencoba untuk melihat mainan-mainan semacam ini karena itu sangat efektif. Pertama, efektif mendekatkan diri kita kepada anak kita. Ketika kita bercerita kepada mereka dengan menggunakan alat peraga ini, itu timbul sebuah ikatan batin yang sangat erat antara kita dengan anak kita. Efektif sekali hal ini menggunakan peraga semacam ini. Yang kedua, anak-anak biasanya akan cepat menangkap dengan sesuatu yang kelihatan oleh mereka. Terutama bagaimana kita menggunakan tokoh-tokoh ini untuk menanamkan etika, menanamkan akhlak, budi pekerti, dan lain sebagainya. Nah, dari perjalanan kami ini, sedikit banyak kami telah memperoleh beberapa pandangan mengenai boneka sebagai media pendidikan anak usia dini. Penting atau tidak, perlu atau tidak, silakan Anda putuskan.